Salam anak-anakku sekolah minggu, salam sehat selalu, sukacita selalu menaungi hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Mari kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Sekali lagi mungkin tanya kabarnya Kak. Ya. Siapa yang di rumah? Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, Yes. yes. Mungkin sekali lagi Kak, biar anak sekolah minggu banget. Laskar Kristus kali Kak. Oke. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Pasti siap dong adik-adik di rumah ya. Ya. Udah siap untuk memuji Tuhan. Ya. Apa aja Kak yang perlu dipersiapkan untuk memulai ibadah ini Kak? Ya. Sebelum memulai ibadah kita, adik-adik di rumah pasti masih tetap ya Bang, walaupun di rumah mematuhi prokes juga. Prokes juga. Ya. Sebelum ibadah adik-adik boleh siapin Alkitabnya, persembahannya, dan lebih penting lagi nih, hati yang Ya. mau mendengarkan firman Tuhan Kak. ya, hati dan pikirannya harus fokus ya. Iya, bersyukur nih untuk Tuhan yang selalu baik buat hidup adik-adik semua dan kakak abang guru sekolah minggu. Ya betul. Kasihnya setinggi-tinggi langit Kak, terus sedalam-dalam lautan. Ya, seperti lagu yang pertama Seperti kita mau lagu yang nyanyikan nyanyi. ya Bang ya. Oke, apa tuh Kak kira-kira lagunya? Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan ya adik-adik, Ya. terloncat-loncat juga. Ya Oke. boleh bangkit berdiri adik-adik. Oke, bangkit berdiri. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi! Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi! Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik dengan lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi! Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi! Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapa di surga, bangunlah jiwaku, bimbinglah kami dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hati kami. Amin. Kembali duduk. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat dan masuknya yang diambil dari hukum Taurat kelima. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua.
Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, selanjutnya Kak, untuk menyambut pengakuan dosa untuk lebih berhikmat, kita mau angkat satu pujian nih Kak. Ya, kita mau menyanyikan lagu Mengejar Hadirmu. Ya, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus mengejar hadiratnya Tuhan, Mengejar ya Bang hadiratnya ya. Tuhan. Apalagi di dalam ibadah kita. Ibadah kita itu bukan hanya di ibadah online ini Benar, saja Bang, tapi benar. dalam doa sehari-hari ya. Dalam doa Mau sehari-hari. tidur, mau ujian, Mau ujian. mau pergi kemana-mana Wah, tuh beraktivitas harus berdoa. apapun Kak. Ya, Iya. kita harus mengejar hadiratnya Mengejar Tuhan hadiratnya supaya Tuhan itu selalu melindungi kita. Kalau mau jalan Tuhan harus jadi anak baik dong Kak. Iya pastinya Bang. Adik-adik harus jadi anak baik ya di rumah. Nah, untuk menyambut pengakuan dosa, mari kita angkat pujian Mengejar Hadirmu. Dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Adik-adik boleh sambil bangkit diri ya. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kita nyanyikan ulang refnya sama-sama. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Marilah kita berdoa kepada Tuhan
untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita, ucapkanlah kembali doa ini. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada minggu ini, marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini yang diambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi dan bangkit berdiri. Nah, selanjutnya Kak, kita mau nyanyi lagu yang riang gembira, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sumber segala sesuatu, terutama kekuatan kita, Kak. Ya, betul Bang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus mengandalkan Tuhan, benar. dalam segala hal ya dalam Bang segala ya. hal, baik suka Ya, maupun duka, betul. baik hal susah maupun senang, dalam hal apapun pokoknya, Kak. Ya, betul. Karena cuma Dia sumber satu-satunya kekuatan kita, Kak. Ya. Gitu. Kalau kita bisa beribadah sampai hari ini itu karena kekuatan dari Tuhan. Bener banget. Makanya adik-adik jangan pernah berhenti memuji Tuhan dan jadi anak yang baik terutama. Ya, betul. Oke, untuk kembali nyanyi lagi Kak, kita nyanyi lagu Allah Sumber Allah sumber kuatku. Ayo Bang. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari adik-adik kita ulang dari awal sambil bangkit diri ya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan untuk 1A dan 1B. Nah, Bang Martin, sekarang waktunya apa nih, Bang? Kita mau memberikan persembahan nih, Kak. Ya, adik-adik jangan lupa ya, persembahannya disiapkan dan celengannya juga disiapin. Disiapkan. Ya, nanti dimasukkan ke dalam celengan. Dalam celengan yang udah dibagiin itu, Kak. Tapi Iya. tetap nih, Bang, dilipat yang rapi. Bener ya. banget. Nanti pas dibuka celengannya biar terlihat rapi. Terlihat rapi. Kenapa sih kita harus memberikan yang rapi, Kak? Karena kita mau memberikan yang terbaik. Sama seperti lagu kita untuk menyambut Ya. persembahan ini, Kak. Ya. Berilah yang Baik. baik. Ayo, Bang. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi adik-adik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun hati dan pikiran kita untuk bisa mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang selalu sayang kepada kami anak-anak-Mu. Di dalam kehidupan kami Tuhan selalu menuntun, melindungi kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami tetap dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat doa, nyanyian yang telah kita persembahkan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan Tuhan berfirman melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Mari kita membacanya di layar kita masing-masing. Bagi anak-anak kami yang membawa Alkitab, silakan dibuka kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Amang bacakan untuk kita ya. Tapi anak-anak kami boleh baca dalam hati. Ada teksnya, ada kata-katanya di layar monitor kita. Amang akan bacakan
mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian isi firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga, Yesus membawa murid-muridnya ke dekat kota Betani, dan di situ ada satu bukit namanya Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu Yesus naik ke surga. Yesus meninggalkan murid-muridnya. Murid-muridnya merasa takut. Murid-muridnya merasa kehilangan. Murid-muridnya merasa bahwa kalau gurunya, Tuhan Yesus kalau sudah pergi, siapa lagi yang menolong kami? Siapa lagi kekuatan kami yang bisa menyelamatkan kami, yang bisa membela kami? Itulah yang ada dalam hati murid-muridnya. Tetapi apa kata Yesus sebelum Yesus naik ke surga? Yesus bilang kepada murid-muridnya, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Aku akan mengirim kepadamu. Kalau aku sudah naik ke surga, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Dengan itu kamu akan memperoleh kekuasaan. Maka kau akan diberikan kekuatan dengan kuasa yang dikirimkan oleh Bapa kepadamu. Itulah pesan Yesus. Tetapi kamu harus pergi dan tinggal di kota Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana. Disitulah kalian menunggu-nunggu, disitulah kalian menantikan apa yang dijanjikan Bapa kepadamu. Dan ingatlah, setelah aku naik ke surga, aku akan mengirimkan kepadamu kekuatan, kuasa, yaitu Roh Kudus kepadamu sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah. Itulah pesan Yesus, anak-anak kami sekalian. Oleh karena itu, setelah Yesus naik ke surga, setelah mereka berpisah, Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, maka murid-murid Yesus mengingat apa pesan Yesus itu kepada mereka. Sehingga mereka kembali ke kota Yerusalem sesuai dengan pesan Yesus. Di situ mereka tinggal di satu tempat kecil, di ruangan paling atas. Jumlah mereka kurang lebih 120 orang yang percaya kepada Yesus. Murid-murid Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang percaya yang lainnya. Disitulah mereka menunggu-nunggu apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Karena Tuhan Yesus telah berjanji akan segera mengirimkan kuasa kepada mereka, yaitu kuasa Roh Kudus yang menjadi kekuatan, yang menjadi pembela atas mereka. Ayo anak-anak sekalian, siapa di antara kita
rindu untuk mendapatkan kuasa itu? Siapa yang pingin? Siapa yang mau? Siapa yang menginginkan mendapat kuasa itu? Kuasa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Bagi kita yang mau, bagi kita yang ingin, bagi kita yang suka untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu suatu kekuatan, yaitu Roh Kudus, maka kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dalam cerita khotbah ini. Anak-anakku sekolah minggu sekalian, di sini dikatakan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan pada saat itu, yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, sambil menunggu-nunggu apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada mereka adalah bersekutu bersama, bertekun sehati dalam doa. Mereka berdoa terus, mereka bersekutu bersama, berdoa, mempersekutukan diri kepada Tuhan. Jadi selama mereka ada di situ, mereka rajin berdoa, mereka sering bersekutu, mereka sering berkumpul, berdoa, berbicara kepada Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Sehingga dengan apa yang mereka lakukan itu, yaitu sering berdoa, selalu berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan Yesus, mereka selalu berbicara kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu segera mungkin akan mereka terima dan mereka mendapatkannya, yaitu turunnya Roh Kudus. Roh kekuatan yang menuntun, membela mereka. Ada pertolongan dari Tuhan. Maka demikian juga kepada kita, anak-anak kami sekolah minggu. Kekuatan pertolongan yang Tuhan janjikan kepada kita bisa juga kita dapatkan, anak-anak kami. Kita akan mendapat kekuatan, kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan, kita akan mendapat kuasa dari Tuhan yang bisa menuntun kita, yang bisa membela kita, yang bisa menjagai kita dalam hidup kita ini. Asalkan kita mau selalu rajin berdoa. Kita mau bersekutu sehati sepikir, kita mau tinggal hidup rukun sama adik-adiknya, kakaknya, abangnya, papanya, mamanya, sama kawan-kawannya. Kita ini harus rukun, kita harus saling mengasihi dan selalu berdoa. Kita harus selalu berbicara kepada Tuhan, yaitu lewat doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan masih perkenankan aku bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali, Engkau selalu lindungi aku. Aku sangat rindu sama Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Begitu sering komunikasi, maka Tuhan akan senang melihat kita. Akhirnya Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikan kepada kita. Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu kuasa Tuhan, yaitu Roh Tuhan untuk menjagai kita, untuk memelihara dan memberkati kita. Untuk itu anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita tetap rajin berdoa, kita selalu hidup, selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, sering berbicara kepada Tuhan dengan doa. Maka Tuhan akan sayang kepada kita, akan hadir dengan kuasanya untuk selalu membela, menjagai, dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang selalu mengarahkan hidup kami, selalu menasehati kami lewat firman-Mu. Pada saat ini kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan, karena Tuhan berjanji akan mengirimkan suatu kuasa kekuatan kepada kami, untuk bisa menjagai kami, untuk bisa menguatkan kami menjalani hidup ini, sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu terlindungi, yang dilindungi oleh kuasa yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau, kami juga bisa menerimanya seperti yang diterima oleh murid-murid-Mu zaman dulu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, berikanlah kekuatan di dalam Roh-Mu kepada kami. Kami sangat menginginkannya Tuhan, karena dengan Roh Kudus-Mu kami akan kuat, dengan Roh Kudus-Mu kami akan dilindungi, dengan Roh Kudus Tuhan kami akan selalu mendapatkan sukacita dan hidup kami akan terberkati.
Ya Tuhan, sebagaimana yang Tuhan katakan kepada kami, supaya kami harus rajin berdoa, supaya kami harus sehat sepikir, hidup dengan kasih, sambil berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa. Kami rajin berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan juga sering melakukan ungkapan cinta kasih, perbuatan-perbuatan bukti kasih kami kepada sesama kami umat manusia. Berkati Tuhan anak-anak kami sekolah minggu, biarlah Tuhan selalu lindungi mereka, biarlah Tuhan selalu turut campur tangan di dalam setiap pertumbuhan mereka dan juga di dalam setiap studi mereka di sekolah. Sehingga dengan campur tangan-Mu Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang hebat oleh pertolongan Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka. Biarlah Tuhan berikan kesehatan umur yang panjang, berikan kekuatan, berikan berkat rezeki kepada orang tua mereka. Terima kasih Bapa di sorga, sembuhkan semua umat jemaat-Mu yang sedang sakit. Jika ada dari anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit saat ini, tumpangkan tangan-Mu atas mereka Tuhan, karena kuasa-Mu mampu untuk menyembuhkannya. Kalau Tuhan sudah bekerja, mereka pasti sembuh. Bapa di sorga, inilah permohonan doa yang kami sampaikan kepadamu dengan berlandaskan satu nama yang kami yakini, yang kami sembah, yaitu nama putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah anak-anak kami sekalian, terima kasih buat Tuhan telah menyapa kita lewat firman-Nya. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sambil kita berdiri, kita bernyanyi memuji Tuhan yang dipandu oleh abang kakak guru sekolah minggu kita. Tuhan memberkati. Wah, luar biasa sekali firman-Nya Kak. Iya. Benar-benar menguatkan kita. Mana adik-adik, firman-Nya keren kan dari Abang Pendeta? Ya betul ya Bang ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi pelaku firman tuh. Iya, jangan nanya didengar aja Kak, udah bagus didengar aja, nggak dilakukan gitu kan. Betul. Makanya harus dilakukan. Oke. Untuk jadi yang anak-anak Tuhan yang baik-baik. Oke. Untuk menutup ibadah kita dan meresponin juga firman dari Abang Pendeta, kita mau nyanyi lagu untuk Jangan Lelah Kak, Iya. bekerja di ladangnya Tuhan. Oke, ayo Bang. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Marilah anak-anak kami sekalian, kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom buat kita semua, anak-anak sekolah minggu dan juga keluarga yang kami kasihi yang ikut juga dalam ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih buat Tuhan yang masih berkenan mempersekutukan dirinya dengan kita umatnya, sehingga kita memperoleh berkat yang baru dari Tuhan. Untuk itu anak-anak kami semua, kami Parhalado gereja kita dengan hati yang sangat rindu ingin berjabatan tangan dengan kalian semua.
Tapi oleh karena kondisi pada saat ini, kami hanya boleh menyapa kalian anak-anak kami yang sangat kami cintai dari tempat ini saja. Untuk itu, anak-anak kami seluruh Parhalado, Pendatua gereja kita, HKBP Pencelu Podomoro, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. Nah, ibadah kita sudah selesai, Kak. Iya. Nah, Bang, sebelum kita mau mengucapkan terima kasih sama Amang Pendeta dan Amang Sintua, kita punya kabar baru nih buat adik-adik sekolah minggu yang apa ada tuh, di Kak, rumah. yang baru? Iya, Kakak ada berita baru nih. Karena di guru sekolah minggu itu akan ada kakak guru sekolah minggu yang baru. Laki-laki atau perempuan, Kak? Nah, kalau kemarin kan Abang Togu. Abang Togu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki. Nah, kalau ini berarti lawannya. Ya, ini ada kakak yang cantik. Ada kakak yang loh. cantik. Iya. Oke. Siapa sih, Kak, kira-kira? Adik-adik pasti nggak sabar juga. Nggak nih, sabar Bang. dong. Yuk kita panggil yuk, Bang, yuk. Oke, yuk, Kak. Yuk. Kakak. Kakak, yuk. Ya. Ini dia Ini nih. dia adik-adik kakak yang baru. Yeay. Untuk kakaknya boleh perkenalkan diri? Ya, kakak ini mau memperkenalkan diri adik-adik. Dengerin ya, siapa nih nama kakaknya ya? Halo adik-adik semua, nama kakak Meilin Ningsi Manurung. Di sini kakak akan membantu kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu yang ada di sini. Oke adik-adik, namanya Kak Melin. Jadi nanti ke depan kalau ketemu Kak Melin dimanapun jangan lupa disapa ya. Dia akan membantu guru sekolah minggu di sini untuk mengajar adik-adik dan terutama untuk video-video ini nantinya akan ada Kak Iya. Melin. Oke. Selamat datang ya Kak Selamat datang Kak Melin. Selamat datang dan semoga bisa melayani bersama-sama dengan kami ya. Dan semoga pandemi cepat selesai biar ketemu langsung Kak. Ya, amin, amin ya Bang. Amin benar. Oke, silakan Kak Melin. Nah, itu adik-adik. Jadi makin semangat dong sekolah minggunya, udah ada kakak baru. Oke. Nah Bang, terus kita sekarang mau menutup ibadah kita. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima Ucapkan kasih. terima kasih dulu. Kepada Amang Sintua dan Pendeta. Amang Pendeta, juga Abang Pentus, juga dan Abang tim tim syuting. Oke. Kita Yuk. sama-sama ya Ya. Bang. 1, 2, 3. Terima kasih Amang. Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Untuk Abang Pentus. Ya. Terima kasih Abang Pentus. Pentus. Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Oke. Terakhir Ya. untuk Abang tim syuting yang nggak pernah lelah di belakang layar Ya, Kak. tanpa Abang syuting kita nggak tahu ya Bang ya. Nggak bisa Nggak syuting bisa dong Kak. syuting. Iya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting. Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke. Sampai jumpa adik-adik. Sampai hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Kembali lagi nih dengan aktivitas untuk kelas sedang dan kelas besar. Lihat nih, abang kakak guru sekolah minggunya udah di depan menjelaskan aktivitas kalian. Berkaitan tentang hari turunnya Roh Kudus, adik-adik diberikan tugas untuk kelas sedang dan kelas besar untuk menjelaskan apa peran Roh Kudus. Nanti ketika adik-adik menjawab peran Roh Kudusnya, disertakan juga dengan perikop mana yang menjelaskan Roh Kudus perannya tersebut. Contoh, Roh Kudus berperan sebagai roh penghibur. Nanti adik-adik jelaskan di perikop mana itu berasal. Sebanyak-banyaknya ya bisa adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik boleh tulis di kertas apa saja, boleh di kertas warna, kertas karton, dan jangan lupa itu juga boleh dihias. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik nanti difoto ya. Nah, abang tekankan sekali lagi untuk adik-adik jangan lupa dihias. Lalu adik-adik bisa bikin bingkai-bingkainya, gambar-gambarnya, itu bisa terserah bagaimana adik untuk memberikan karya yang baik ya. Dan kalau hasilnya sudah selesai bisa dikirim ke kakak-kakak atau abang-abang sekolah minggu masing-masing. Oke, kelas sedang dan ada Abang Ian dan Karenta, kelas besar ada Abang Martin dan Abang Togu. Ya, dan abang kakak tunggu sampai hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Ditunggu karya-karya terbaiknya dan sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Nah, Kak,
kita mau kasih aktivitas nih buat adik-adik nih. Aktivitas buat kelas apa, Bang? Kelas kecil dan kelas balita. Aktivitasnya apa ya, Kak, Bang? Aktivitasnya adalah kita mau menggambar buah-buah roh nih adik-adik. Berarti buah-buah itu ada berapa, Bang? Ada 9. 9. Berarti dimulai pertama saya. Oke, betul. Dari kasih, Sukacita, damai sejahtera, Kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. dan yang terakhir apa, Bang? Dan terakhir adalah bareng-bareng nih Kak. Oh, boleh. 1, 2, 3. penguasaan diri. Nah Kak, terakhir kita kumpulin itu kapan sih Kak? Terakhir dikumpulin tanggal 27 Mei. Oke, hari Kamis ya Kak ya? Iya, paling lambat, dan dikumpulinnya ke kakak sama abang guru sekolah minggu masing-masing. Berarti ini untuk aktivitas tanggal 23 ya Kak? Iya, tanggal 23. Nah, tergantung dari adik semua, sekreatif mungkin, mau digambar, mau diwarnain, entah kasihnya itu digambarin love atau yang lainnya, terserah, bebas. kreatif ya. Nah, Oke deh, sekian aktivitas kita kali ini. Shalom adik-adik, sampai jumpa